Ada orang-orang yang berpikir bahwa kita perlu membantu semua orang dan memberikan sesuatu kepada mereka. Namun terkadang bantuan yang tidak dipikirkan secara matang ini akhirnya bisa melukai seseorang. Saudara pendengar, bersama saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Kali ini kita akan sampai kepada pembelajaran yang terambil dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius pada pasal yang kelima. Pak Yohanes akan membawakan sebuah tema, yaitu rasa hormat, keluarga, ketenangan, dan kehidupan keluarga. Perserikatan bangsa-bangsa akan menjadi cemooh ketika kita membandingkannya dengan pergumulan dan rasa frustasi, kebutuhan untuk dipahami, dan pemahaman kita dalam mengampuni anggota keluarga. Segala kesuksesan yang ada di dunia tidak ada nilainya kalau kita harus kehilangan keluarga dan rumah tangga kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat pertama dalam pasal ini, yaitu dari pertama Timotius pasal yang kelima, kita sudah melihat pengajaran mengenai sesuatu yang sangat penting. Janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Kita semua memahami dengan baik bahwa ada orang-orang yang berpendapat bahwa kekristenan itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang rohani saja. Setuju ya? Iya. Banyak orang percaya bahwa setiap orang yang memperhatikan hubungannya dengan Allah merasakan di dalam hatinya bahwa mereka memiliki sebuah visi yang tidak berasal dari dunia ini. Ada orang Kristen yang 100% memakai pikiran dan logikanya. Namun ketika sampai kepada perjanjian baru, kita akan melihat adanya keseimbangan antara kedua sudut pandang ini. Saudara, Paulus telah berbicara tentang doktrin dan sekarang ia berbicara tentang bagaimana kita memiliki hubungan yang benar dengan orang lain. Secara khusus dalam kumpulan orang yang percaya. Dikatakan, perhatikanlah ini. Kalian harus selalu memperlakukan orang lain dengan hormat dan penuh perhatian. Orang muda harus senantiasa diperlakukan sebagai saudara. Perempuan-perempuan tua sebagai ibumu. Perempuan-perempuan muda sebagai saudaramu. Demikian juga laki-laki yang lebih tua. Ya mungkin ini tidak akan terdengar tepat ya. Namun kita tidak boleh memperlakukan orang yang lebih tua dengan sesuka hati kita. Jadi kita perlu belajar untuk memiliki akal sehat dan belajar memperlakukan orang lain dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan di bagian ini. Nah, secara tidak langsung kita belajar untuk hidup dalam perkumpulan atau jemaat seperti kita sedang bermain bola, kira-kira begitu ya. Kita perlu menerima umpan, jangan sampai kita melakukan kesalahan. Dalam hal yang sama, kita perlu belajar untuk hidup dalam lingkungan gereja tanpa menimbulkan keributan. Nah, bagian ini berbicara tentang rasa hormat, keluarga, dan ketenangan. Dan juga masalah yang khusus yang berkaitan dengan janda. Firman Tuhan berkata, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi si isi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk
dari orang yang tidak beriman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini berbicara tentang orang yang membutuhkan bantuan. Nah, secara khusus terkait dengan janda. Janda yang telah kehilangan suaminya, yang sudah lanjut usianya, dan yang mengalami kesulitan untuk bertahan hidup pada masa itu. Jadi penting sekali bagi kita untuk memperhatikan, karena dengan tindakan kasih, dengan karya sosial yang kuat dalam gereja mula-mula, ada banyak janda yang meminta bantuan dari gereja dan bergantung sepenuhnya untuk bertahan. Nah, kini Paulus memberikan bimbingan yang tepat terkait dengan masalah ini. Perhatikan ini, mari kita merenungkannya. Apakah si janda ini memiliki keluarga? Karena jika ia memiliki keluarga, keluarganya tidak boleh mengabaikan dia dan meminta gereja untuk bertanggung jawab atas janda tersebut. Ini nggak benar ya. Jadi kita perlu memperhatikan mereka yang benar-benar membutuhkan. Juga ada banyak janda-janda yang bisa mengurus dirinya sendiri. Dan beberapa dari mereka bergantung kepada gereja, namun mereka tidak mau memiliki hidup yang kudus. Mereka adalah janda-janda yang hidup di luar kehendak Allah. Jadi firman Tuhan menjelaskan kepada kita, yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Yang hanya satu kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Jadi siapa yang perlu mendapat bantuan dari gereja ini pertanyaannya? Tentu ya bukanlah orang-orang yang tidak peduli dengan gereja. Orang yang tidak pernah memberi perhatian bagi orang lain. Dan sekarang, saudara, ketika mereka perlu, mereka mengetuk pintu dan berkata, "Saudaraku, tolonglah aku ini seorang janda yang tidak mempunyai apa-apa." Nah, Paulus memberikan sebuah penekanan. Janda yang berusia 60 tahun ke atas dikenal baik dalam tindakannya sebagai orang Kristen yang memiliki kehidupan yang bermoral. Maka orang ini boleh dimasukkan dalam daftar orang-orang yang perlu dibantu oleh gereja. Saudaraku, kekristenan dalam Perjanjian Baru itu memiliki sebuah keseimbangan yang sehat antara solidaritas dan tanggung jawab. Ada orang-orang yang berpikir bahwa kita perlu membantu semua orang dan memberikan beberapa hal kepada mereka. Namun terkadang bantuan yang tidak dipikirkan secara baik, secara matang, akhirnya bisa melukai seseorang. Nah, inilah mengapa kita perlu untuk membuat sebuah aturan dan parameter supaya orang-orang tidak memanfaatkan dan menyalahgunakan hal-hal ini yang akhirnya membuat seseorang terluka. Biar jelas begitu ya. Dan firman Tuhan berkata, tolaklah pendaftaran jana-jana yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Dengan kata lain, janda-janda yang masih mampu mengurus diri mereka sendiri. Atau dengan kata lain, janda-janda yang bisa menafkahi diri mereka sendiri. Mereka tidak perlu menerima bantuan dari gereja. Terkhusus mereka yang memiliki sikap yang patut dipertanyakan, yang perlu diluruskan. Jadi, gereja tidak perlu membantu mereka yang tidak membutuhkan bantuan. Karena itu aku mau, ya demikian kata Paulus ya, supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jadi kita perlu untuk sangat hati-hati di sini, saudara. Jika janda tersebut masih muda, dan ia mulai pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, tanpa memutuskan apakah ia perlu menikah lagi atau tidak, dan terus meminta bantuan dari gereja berdasarkan bagian ini, maka mereka memiliki sikap yang kurang terpuji. Paulus menambahkan, jika kalian masih mungkin untuk menikah lagi, maka menikahlah. Dan uruslah keluargamu. Jangan kalian membuka ruangan dalam hidupmu untuk hal-hal yang akhirnya akan melukaimu. Dan sekarang firman Tuhan berkata, jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda,
hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Nah saudara, penting sekali bagi kita belajar agar memahami bagaimana kita mengatur persoalan-persoalan di gereja untuk menunjukkan solidaritas tanpa melupakan tanggung jawab. Pasal ini kemudian menuliskan lagi dan mengubah topiknya karena kita sedang berbicara mengenai rasa hormat, keluarga, dan ketenangan. Nah, ini semua merupakan hal yang penting ketika kita berbicara mengenai penatua, yaitu para pemimpin gereja. Firman Tuhan berkata, penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dengan kata lain, siapa yang mengajar, siapa yang berkhotbah, pendeta dari sebuah gereja haruslah menerima gaji yang layak. Kita tidak boleh menyakiti para pelayan Tuhan dengan alasan keuangan. Jadi sekarang jelas sekali bahwa tidak ada seorang pun yang perlu melebih-lebihkan hal ini, namun supaya seseorang dapat bekerja dalam damai sejahtera, mereka perlu mendapatkan gaji yang wajar dan yang terjamin. Mereka perlu menafkahi keluarga mereka. Jadi dihormati 2 kali tentu sama artinya dengan gajinya 2 kali lipat, lebih besar begitu ya. Mengapa? Karena pekerjaan dari pemimpin gereja haruslah kita hargai. Nah, Paulus mengingatkan Timotius, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Saudara, ini masih berkaitan dengan rasa hormat dan ketenangan. Kita bisa katakan jika ada seseorang yang menuduh pimpinan gereja, baik itu pendeta maupun penatua, jangan cepat-cepat mempercayainya kecuali hal tersebut memiliki bukti. Karena bisa saja seorang dengan beberapa alasan pribadi mencoba untuk menentang gereja atau pemimpin gereja tanpa alasan atau motif yang benar. Jadi jika pemimpin gereja telah melakukan kesalahan, dosa, dan hal tersebut telah dibuktikan kebenarannya, maka orang tersebut harus ditegur di depan banyak orang supaya orang lain juga takut akan hal ini. Bagian ini jelas ditujukan kepada pemimpin gereja. Firman Tuhan menuliskan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpang tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Saudara, penumpangan tangan atas seseorang berarti menempatkan orang tersebut sebagai seorang penatua atau pendeta. Janganlah lagi minum air saja. Nah, ini merupakan sebuah nasihat yang bijaksana dan menenangkan. Melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, ini harus jelas ya. Bukan karena Timotius seorang pendeta, seorang pelayan Allah, sehingga ia tidak perlu lagi mempedulikan kesehatannya dan tidak melakukan apa-apa terkait dengan kesehatannya. Air dan anggur merupakan sesuatu yang akan menolong pencernaannya, dan inilah yang perlu kita garis bawahi di sini. Dosa beberapa orang mencolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Ya, ini merupakan sebuah referensi tentang apa yang terjadi kepada para penatua dan pemimpin gereja. Kita tahu bahwa Allah itu adil. Allah lah yang mengendalikan gereja, dan hal-hal yang tidak sesuai cepat atau lambat akan tersingkapkan juga. Saudara, ketika seorang pemimpin, seorang pendeta atau penatua atau uskup dari sebuah gereja sedang bekerja, memperhatikan mereka yang berkekurangan, baik itu kepada janda maupun yang bukan, dan berusaha untuk terus melakukan yang terbaik, maka ia tidak boleh melupakan kebenaran ini, yaitu bahwa penting sekali bagi kita menghargai mereka dan memberikan perhatian. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan
1 Timotius pasal yang kelima yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema rasa hormat, keluarga, ketenangan, dan kehidupan keluarga. Berikut kita masuk pada sesi tanya-jawab. Pak Yohanes, terkadang saya berpikir untuk menolong orang yang membutuhkan, tetapi apakah hal ini pada akhirnya bisa melukai seseorang? Bagaimana kita bisa menghindar dari keadaan seperti ini yang ingin melakukan sesuatu yang baik, namun mungkin tidak benar? Begini Pak Oti ya, ketika kita sampai pada hal ini maka kita perlu memiliki sebuah keseimbangan. Ada orang-orang sebagai contoh yang tidak pernah mau menolong orang lain karena mereka hanya akan menolong orang yang mereka percaya memiliki karakter, moral, dan orang-orang yang sangat sempurna. Dan hanya orang-orang seperti inilah yang layak untuk dibantu. Orang yang bersikap seperti ini tidak akan pernah membantu orang lain karena mereka sebenarnya mencari seseorang yang memiliki titel ya, memiliki karakter yang sempurna di dalam diri mereka supaya akhirnya orang tersebut bisa menolongnya. Artinya kalau saya tolong orang nanti dia biar tolong saya karena dia ini kan punya gelar, punya titel, pastilah bantu saya. Ya, begitu maksudnya. Sebaliknya ada orang-orang yang berkata, "Aduh, aku sangat kasihan pada mereka dan aku selalu memberikan sesuatu kepada mereka." Seringkali ketika kita menolong orang yang selalu minta bantuan, kita akhirnya merusak mereka. Jadi kita perlu menggunakan akal sehat kita. Ada keseimbangan yang jelas yang disampaikan oleh Paulus dalam pengajarannya. Ketika ia berbicara mengenai para janda yang ada di gereja, mereka perlu melihat siapa yang paling memerlukan bantuan dan siapa yang memiliki sikap yang sesuai supaya mereka dimasukkan dalam daftar penerima bantuan. Memberikan bantuan tanpa memikirkan hal tersebut terlebih dahulu pada akhirnya justru bisa merusak orang-orang yang menerima bantuan tersebut. Jadi kita perlu berhati-hati. Sekarang Pak Yohanes mengenai apa yang diajarkan Paulus. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14 sepertinya memiliki sedikit kontradiksi antara satu dengan yang lain. Janda-janda yang masih muda, apakah mereka harus menikah lagi atau tidak? Bagaimana ini, Pak? Apa yang harusnya dilakukan? Ya, jadi pertanyaannya perlu menikah atau tidak? Gitu ya kira-kira ya. Nah, mari lihat ayat 11 berkata, dalam daftar dari janda-janda yang perlu dibantu oleh gereja atau mungkin janda-janda yang membantu di gereja dan menerima sesuatu karena hal ini. Jadi janda-janda yang muda jangan dimasukkan dalam daftar ini karena mereka lebih berisiko dengan hasrat mereka. Jadi kita bisa katakan bahwa mereka sebenarnya ingin menikah lagi dan ketika mereka melihat seorang pria yang mereka sukai, yang mereka pikirkan adalah untuk menikah. Jadi inilah yang menjadi gagasan dari bagian ini, seperti masalah di sini karena ayat 12 yang berkata bahwa mereka telah memungkiri kesetiaan mereka yang semula. Ya, ini mungkin merupakan referensi terhadap kelompok janda-janda yang memberikan dedikasi secara penuh kepada Kristus dan melakukan pekerjaan di gereja, namun tiba-tiba ketika ada pria yang datang, ya mereka menjadi lupa akan janji yang telah mereka persembahkan kepada Tuhan. Mereka cepat memutuskan untuk melakukan apa yang mereka percayai dan dengan segera melupakan gereja. Jadi sepertinya inilah yang Paulus sampaikan di sini. Jadi ayat 14 berbeda. Janda-janda muda yang tidak mengikatkan dirinya pada sebuah komitmen dan yang sedang menghadapi sebuah kemungkinan untuk menikah yang telah dibimbing dan diberkati oleh Allah, maka mereka perlu menikah dan membangun keluarganya karena Allah benar-benar telah memberikan kesempatan ini kepada mereka. Jadi kedua hal yang tertulis dalam ayat 11 dan 14 ini itu hal yang berbeda. Pak Yohanes, pada saat saya memperhatikan bagian ini, saya mencoba untuk menghitung dan menyadari bahwa Paulus menuliskan sekitar 13 ayat yang berbicara mengenai janda. Jadi, berapa banyak janda yang sebenarnya ada di dalam gereja? Dan mengapa ia banyak berbicara mengenai bagian ini? Iya Pak Oti, janda yang dimaksudkan di sini perlu kita pahami bukan sekedar janda pada umumnya. Janda yang dimaksudkan di sini adalah janda yang membutuhkan. Dan kita sebenarnya bisa melihat banyak orang yang sama keadaannya dengan orang lain, dan mereka perlu dipikirkan sama dengan janda-janda yang disebutkan di sini. Karena janda yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang memiliki kebutuhan
yang juga banyak dialami oleh banyak orang pada masa itu, dan bagian ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengelola apa yang dimiliki oleh gereja, supaya gereja bisa menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Pak Yones, penghormatan double atau gaji double, Pak? Apa yang bisa kita simpulkan dari ayat yang ke-17 dari pasal yang kelima ini, Pak Yones? Ya, ini merupakan sebuah pertanyaan yang kita katakan objektif lah, Pak Oti. Penghormatan double tentu memiliki arti gaji double begitu. Mengapa? Karena jika seseorang menghargai sebuah pekerjaan dan berpikir bahwa hal tersebut merupakan sebuah pekerjaan yang penting, strategis gitu ya, maka harus ada dukungan yang sewajarnya juga untuk orang yang mengerjakan. Kita bayangkanlah dalam sebuah perusahaan yang membayar para eksekutif apa yang ia inginkan, pasti perusahaan tersebut akan bangkrut. Jadi sama halnya jika seseorang memberikan dedikasinya untuk mengajar, untuk memimpin gereja, mereka perlu menerima gaji yang layak. Jika tidak, mereka akan memiliki masalah yang serius dengan anak-anaknya, dengan kebutuhan keluarganya. Jika seorang pendeta dalam suatu gereja tidak dipenuhi kebutuhan keluarganya, maka pelayanannya akan terganggu juga ya. Jika seseorang ada dalam keadaan kekurangan, jika anak-anaknya memiliki masalah, jika istrinya juga memiliki penghasilan yang sedikit, maka orang tersebut juga tidak bisa melayani Allah dengan sepenuh hatinya. Jadi sama seperti pekerjaan lain yang penting, yang bayarannya juga mahal, seorang pendeta juga layak mendapat gaji yang layak, yang pantas, karena perannya sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan jemaat. Dan ini tidak ada kaitannya dengan eksploitasi keuangan. Sebagaimana orang kaya yang sering sekali memikirkan uang sebagai sesuatu yang paling penting dalam hidupnya. Kita tidak perlu hidup dalam segala kemewahan, namun kita juga jangan hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Kedua hal ini akan membuat keadaan ini semakin rumit. Jadi Paulus mengajarkan hal-hal yang praktis dan bersifat objektif. Berikut Pak Yones pada ayat yang ke-19 menarik perhatian di sini. Apakah dosa jika menuduh pemimpin gereja? Bagaimana kita berurusan dengan skandal yang senantiasa kita bisa lihat dari waktu ke waktu? Ya, banyak orang yang hidup dalam kehidupan yang tidak seimbang. Ada yang menganggap pendeta sebagai seseorang yang sangat ilahi, sebagai seseorang yang ditahbiskan oleh Allah. Kita tidak bisa berkata-kata untuk menentang dia. Siapa yang berpikir buruk tentang pendetanya akan dihukum oleh Allah. Dan ada orang-orang yang secara sederhana berpikir bahwa segala sesuatu merupakan alasan untuk mengeluarkan pendeta karena ia melakukan hal ini dan itu. Ya, saya nggak suka cara pendeta saya melihat saya. Atau saya tidak bisa percaya kepada seorang pendeta yang mengenakan baju dengan warna tertentu. Waduh, norak begitu ya. Jadi sebenarnya pendeta itu seperti seorang pelatih katakanlah pelatih olahraga. Yang merupakan seorang yang ada di gereja, yang memiliki karunia, yang bertugas untuk melatih orang-orang percaya dan menolong mereka untuk menyempurnakan pelayanan mereka, karunia dalam kehidupan mereka. Namun kita perlu ingat, apakah pendeta dari sebuah gereja memang telah melakukan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang sangat buruk, dan kita menyaksikan hal tersebut? Jika iya, maka kita perlu berbicara dengan pemimpin yang lain dan dengan kasih dan kelemah lembutan menyelesaikan masalah tersebut sebaik mungkin. Jadi pemimpin dari sebuah gereja bukanlah makhluk ilahi yang tidak bisa kita sentuh. Namun kita juga perlu mengingat karena jika kita marah dengan beberapa alasan dan Anda sendiri juga hidup sedemikian rupa yang tidak menyenangkan Allah, kemudian kita tidak suka akan beberapa hal yang dilakukan oleh pendeta kita, dan kita akhirnya memutuskan untuk melawan dia, maka kita akan menentang seseorang yang melayani Allah, dan kita salah jika melakukan hal tersebut. Nah, pada pasal sebelumnya Pak Yones, Paulus berkata mengenai penatua yang menumpangkan tangan terhadap Timotius. Dan sekarang ayat yang ke-22, pasal 5. Paulus memberitahukan kepada Timotius untuk tidak terburu-buru dalam menumpangkan tangan. Bagaimana pendapat Pak Yones? Apa yang kita bisa pelajari pada bagian ini? Ya Pak Oti, Paulus sedang berurusan dengan para pendeta dan penatua dari gereja yang ada di sini ya. Jadi ia sedang memberitahu kita supaya kita berhati-hati dan jangan pergi kian kemari dan mentahbiskan orang-orang dengan mudah. Karena orang-orang ini juga mungkin memiliki masalah yang rumit di dalam kehidupannya. Dan jika kita mentahbiskan mereka, kita turut berdosa.
Jadi kita perlu menjaga kesucian kita. Dengan kata lain ya, kita perlu mengesampingkan karunia yang Allah telah berikan untuk mengajar dan memimpin gereja. Namun pada saat yang bersamaan, pemimpin gereja juga tidak bisa pergi kian kemari dan mentahbiskan setiap orang ketika diperlukan. Ini merupakan sebuah sikap yang salah dan kita juga perlu sensitif terhadap hal ini. Berikutnya Pak Yones mengenai nasihat untuk minum anggur. Apakah kita bisa menerima hal ini sebagai orang Kristen? Dan mengapa Allah sendiri tidak mau menyembuhkan Timotius? Ya Pak Oti, di sini kita melihat bahwa Allah tidak senantiasa menyembuhkan orang. Seringkali Allah menyembuhkan orang dan mereka yang disembuhkan itu benar-benar sembuh. Namun dalam kasus Timotius bukan seperti itu yang terjadi. Ia memiliki masalah di lambungnya dan masalah tersebut tidak kunjung sembuh. Jadi sekarang kita perlu memperhatikan bahwa minum anggur dalam hal ini disarankan untuk alasan medis ya. Jadi kita tidak bisa keluar dari bagian ini dan memutuskan untuk minum anggur atau tidak. Dalam masa perjanjian baru, dalam konteks budaya, tidak ada masalah untuk kita minum anggur. Sekarang jika kita berbicara dan memutuskan masalah seperti ini, ya kita perlu memperhatikan konteks kita yang memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita, budaya apa yang sesuai, dan kemudian kita perlu bertindak sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya dengan rasa hormat dan ketenangan. Baik, terima kasih banyak Pak Yones dan kita akan coba melihat untuk mengakhiri bagian ini. Saya mengharapkan untuk Pak Yones bisa memberikan kesimpulan pada bagian ini. Saudara, dalam program Jalan 66, hari ini kita telah melihat apa yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius, bagaimana berurusan dengan sumber-sumber yang mereka miliki dalam gereja untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, membayar gaji orang-orang yang bekerja dalam gereja, dan melakukan semua ini dengan rasa hormat dan ketenangan. Jadi kita perlu mengetahui hal ini bersama, bahwa segala sumber daya dalam kerajaan Allah itu merupakan sesuatu yang kudus. Segala ketenangan dan akal sehat merupakan sesuatu yang diperlukan supaya semua sumber daya ini bisa digunakan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.